bersama saya Gunawan menginformasikan berita terupdate hari ini. Untuk warga masyarakat Bogor dan sekitarnya, agar selalu patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M, karena saat ini Bogor masih dalam zona merah pandemi COVID-19. AISI, pasar sepeda motor domestik ditaksir tembus 4,6 juta unit. Dikutip dari indonesiacontent.com, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI memperkirakan penjualan sepeda motor domestik akan mencapai 4,3 juta sampai 4,6 juta unit pada tahun 2021 ini. Proyeksi itu naik dari pencapaian tahun lalu sebanyak 4,3 juta unit. Dengan rincian 3,6 juta unit merupakan penjualan pasar domestik dan sisanya sebanyak 700.000 unit diserap pasar ekspor. Berdasarkan data AISI periode Januari sampai Mei 2021, total penjualan kendaraan roda 2 di pasar domestik tercatat 2.021.532 unit atau tumbuh 17,8% dibandingkan dengan realisasi penjualan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.716.097 unit. Pada periode 5 bulan pertama tahun ini, sejumlah pabrikan anggota AISI berusaha menstimulasi pasar dengan memperkenalkan beberapa model motor baru, baik itu dari segmen sport, naked bike, matic, off-road hingga retro. Dalam 5 bulan pertama 2021, sepeda motor matic tetap menjadi kontributor penjualan utama kendati penjualannya sempat turun pada Mei 2021 karena banyaknya hari libur. Berharap bulan-bulan berikutnya terjadi peningkatan sehingga akhir tahun ini bisa tercapai penjualan di angka 4,3 juta sampai 4,6 juta unit. Informasi berikutnya, Telkomsel ganti logo Erick Thohir saya harap jadi perusahaan berbasis akhlak. Dikutip dari indonesiacontent.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyambut baik penggantian logo PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Dia berharap ini menjadi simbol transformasi yang utuh dan gelora semangat untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang berbasis akhlak, karena sebelumnya dia sering menggaungkan core value BUMN, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, Telkomsel telah mengiringi setiap langkah kehidupan masyarakat dengan berbagai solusi dan inovasi, termasuk 5G yang belum lama diluncurkan. Telkomsel resmi mengganti logo perusahaan. Logo baru tersebut terinspirasi dari pola batik sebagai identitas budaya Indonesia yang selalu relevan di setiap fase kehidupan. Penggunaan warna merah dan putih di logo yang telah menjadi ciri khas Telkomsel kini akan dilengkapi dengan warna sekunder, yaitu merah tua, biru navy, kuning kunyit, abu-abu, dan hitam, untuk memunculkan semangat kegembiraan dan keramahan. Direktur Utama Telkomsel Henry Mulyasham mengatakan Telkomsel dibangun dengan optimis terhadap masa depan yang lebih baik, yang membuka peluang untuk semua lini kehidupan. Hal ini disimbolisasikan dalam wujud portal, sebuah gerbang menuju dunia penuh peluang dan kemungkinan yang membuka dan mengundang untuk masuk ke dunia digital terdepan. Hadirnya nilai-nilai baru perusahaan yang integrity, purposeful, empowering, dan exciting yang diaktualisasikan dalam bentuk integritas, produk dan layanan berbasis digital yang lebih komprehensif, serta pembaharuan identitas perusahaan hingga brand visual akan memperkuat komitmen sebagai simbol perubahan di masa mendatang. Informasi berikutnya, Mercedes modifikasi tombol ajaib Hamilton setelah blunder di Baku.
Dikutip dari indonesiacontent.com, Mercedes telah memodifikasi tombol ajaib di kemudi mobil Lewis Hamilton untuk mencegah terulangnya kesalahan di Grand Prix Azerbaijan yang menyebabkan juara dunia 7 kali itu kehilangan peluang memimpin klasemen Formula One. Hamilton mengungkapkan setelah balapan 6 Juni di Baku, dia secara tak sengaja menekan tombol tersebut di restart balap dan menyebabkan dirinya kehilangan fungsi rem belakang ketika menuju tikungan pertama hingga menerobos ke area runoff, membuatnya kehilangan posisi dari P2 ke P15. Puncak klasemen sementara Max Verstappen dari tim Red Bull telah mengalami kecelakaan dan Hamilton yang berusaha menyalip rekan satu tim pembalap Belanda itu. Sergio Perez untuk memenangi lomba memiliki peluang untuk mengambil alih pimpinan klasemen sebelum blunder terjadi. Kata Hamilton jelang Grand Prix Prancis, kami hanya menyelubungi tombol itu untuk memastikan saya menyentuhnya dengan tidak sengaja dan mengatakan setelah balapan di Baku bahwa apa yang terjadi merupakan kesialan. Hamilton saat ini terpaut 4 poin di belakang Verstappen setelah 6 balapan, kendati memenangi 3 di antaranya. Baku menyaksikan kesalahan kedua yang dilakukan oleh Hamilton musim ini setelah sang pembalap keluar dari trek dan menyenggol pagar pembatas di Imola pada April sebelum balapan dihentikan, yang sedikit memberi waktu bagi Hamilton dan ia pada akhirnya finish di runner-up, dan menyenggol pagar pembatas di Imola pada April sebelum balapan dihentikan, yang sedikit memberi waktu bagi Hamilton dan ia pun akhirnya finish runner-up. Pembalap F1 paling sukses sepanjang masa itu meraih hanya 7 poin dari 2 kunjungan terakhirnya di sirkuit jalan raya Monaco dan Baku. Hamilton telah memenangi 2 Grand Prix Prancis terakhir sebelum dibatalkan karena pandemik pada 2020 dari pole position. Demikian informasi dalam berita terupdate hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube di channel kami.